Menteri UMKM hadir di sidang Firly. Jelang Kurban, pemesanan kambing dan sapi meningkat. Indonesia raih 3 emas kejuaraan angkat besi. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 15 Mei 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza. Selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara. Sidang kasus pelaku UMKM di Banjarbaru ditangkap karena jual produk tanpa label kadaluarsa berlangsung. Menteri UMKM Maman Abdurrahman hadir di persidangan sebagai sahabat peradilan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sampaikan pandangannya sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae dalam sidang ke-9 pelaku UMKM Firly Nurrahim. Menurut Maman, kehadirannya menjadi bukti negara hadir menangani kasus pelaku UMKM. Kasus yang dialami Firly seharusnya diselesaikan secara administratif, bukan pidana, terutama pelanggaran terkait pelabelan produk pangan. Tongkat tanggung jawab itu saya ambil. Dan saya jauh-jauh datang ke sini, ini adalah bentuk komitmen politik saya untuk mempertanggungjawabkan situasi yang terjadi hari ini terhadap kondisi pengusaha-pengusaha mikro kita di Indonesia. Oleh karena itu, saya ambil celah hukum sebagai amicus curiae untuk sedikit memberikan pandangan ataupun perspektif dari kami sebagai Kementerian UMKM. Sementara Firly, pelaku UMKM di Banjarbaru, sebut kejadian ini jadi pelajaran berharga bagi pihaknya sebagai pengusaha, agar ke depan bisa lebih baik. Momentum juga buat pengusaha lain, ini optimis kita banyak bantuan-bantuan dari orang-orang baik, termasuk tadi Kementerian UMKM, anggota DPR Kota, DPR RI yang sudah sangat membantu. Sebelumnya, Firly ditangkap karena menjual produk tanpa mencantumkan label kadaluarsa. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hujan deras di kota Samarinda akibatkan dinding terowongan longsor. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut hasil investigasi terowongan aman. Sementara dinding yang longsor merupakan bangunan sementara. Inilah rekaman detik-detik dinding terowongan di Jalan Sultan Alimuddin Samarinda, Kalimantan Timur longsor pada Senin pagi. Longsor terjadi akibat hujan deras mengguyur kota Samarinda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bilang bahwa pemerintah telah melakukan investigasi mengenai dinding terowongan yang longsor. Andi Harun menyatakan terowongan dalam keadaan aman, namun penahan di dinding luar yang longsor masih bersifat sementara dan digunakan untuk mobilitas pembangunan utama terowongan. Secara struktur aman. Kalau yang di luar itu memang baru penahan sementara. Ya memang karena sifatnya sementara, memang belum permanen. Pada pekerjaan yang terdahulu kan kita fokus pada terowongannya. Dan terowongannya aman, tidak ada retak, tidak ada apa-apa. Dinding permanen akan dibangun dalam waktu dekat. Sementara pengerjaan dinding masuk dalam pengerjaan akhir sebelum terowongan digunakan. Rijal Mustafa,
Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Tunggakan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kota Banjarbaru mencapai 23 miliar rupiah. Tunggakan berasal dari peserta mandiri. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin yang membawahi wilayah Kota Banjarbaru, total tunggakan peserta mandiri JKN di Banjarbaru hingga Maret 2025 mencapai 23 miliar rupiah. Meliputi Kecamatan Banjarbaru Selatan 4 miliar, Banjarbaru Utara 5 miliar, Cempaka 1 miliar, Landasan Ulin 7 miliar, dan Liang Anggang 4,6 miliar. Dengan tingginya tunggakan, BPJS berharap peserta ikut program rencana pembayaran bertahap. Kita berharap peserta-peserta menunggak ini bisa mengikuti program pembayaran bertahap. Jadi masyarakat yang menunggak iuran itu bisa mengikuti program pembayaran bertahap. Bisa memilih berapa tahap, misalnya 4 tahap, 5 tahap, sampai dengan 12 tahap. Berbeda dengan peserta mandiri, peserta bukan penerima upah atau peserta yang ditanggung pemerintah tidak mengalami tunggakan. Yang menjadi jaminan ataupun menjadi kewajiban dari pemerintah Kota Banjarbaru itu sekitar 3,1 sampai 2,7 RM. Nah itu sudah kami siapkan dan belum kami bayar. Dari 3,1 miliar yang menjadi tanggung jawab pemerintah selama 1 tahun, telah dihitung dengan pertimbangan keaktifan peserta hingga akhir April 2025, diperkirakan akan meningkat hingga 80%. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya jelang kurban, pemesanan kambing dan sapi meningkat. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Kondisi Taman Satwa atau Kebun Binatang Mini Jahri Saleh kian memprihatinkan. Pemerintah Kota Banjarmasin berencana segera lakukan perbaikan fasilitas untuk menunjang kawasan wisata dan edukasi di Banjarmasin tersebut. Perbaikan fasilitas Taman Satwa atau Kebun Binatang Mini Jahri Saleh jadi sorotan pemerintah Kota Banjarmasin. Saat berkunjung Selasa pagi, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyatakan prihatin dengan kondisi kebun binatang yang semestinya jadi kebanggaan kota ini. Sejumlah penangkaran disebut tidak terawat optimal. Muhammad Yamin menginstruksikan agar dinas dan stakeholder segera lakukan perbaikan dan pembenahan. Kami sudah berharap melakukan pembenahan, perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada di Kebun Binatang Kota Banjarmasin. Taman Satwa diharapkan bisa kembali eksis sebagai objek wisata dan rekreasi keluarga kembali. Kita sudah berkoordinasi dengan Sekda, dengan bagian organisasi bahwa kita minta rubahkan kebun binatang ini bukan kebun binatang lagi namanya, tapi Taman Edukasi Satwa. Jadi kita harapkan terutama anak-anak itu mengedukasi satwa-satwa apa yang ada di dalam sini. Evakuasi terhadap Kebun Binatang Mini Jahri Saleh ini diharapkan membuatnya kembali nyaman dan aman bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Warga keluhkan kondisi sampah yang padati aliran drainase di depan Pasar Ahad, Kertak Hanyar. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan. Beginilah kondisi aliran drainase di depan Pasar Ahad, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang dipenuhi oleh sampah. Warga bilang kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa penanganan memadai. Drainase dipenuhi sampah membuat aliran air tersumbat, sehingga menjadi sumber berkembang biak nyamuk dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Bau yang terkadang muncul di aliran drainase juga buat warga sekitar tak nyaman. Kalau pandangan ini ada nyaman Pak, lihatlah sampahnya. Terus Bang menimbulkan bau tak sedap lah di sini. Lagi dua Bang, kadang ada sampah ibaratnya yang bau. Ini kan plastik aja, kadang ada sampah yang kayak bekas buang apa tuh ada dua. Cuman kalau ya hari hujan aja kan bau bangai lah di sini atau sungainya itu jadi apa cuman kalau hujan itu hampir 10 tahun gitu dia ada pada awal lagi dikunjungi. Nah, jadi kayak seorang dulu kan lagi kecil masih bisa berenang di sini. Sekarang jangan berenang air aja sudah nggak bisa dipakai. Nah, kalau di sampah numpuk seakan-akan pembiaran gitu. Perlu kesadaran berbagai pihak menanggulangi permasalahan tercemarnya aliran drainase. Tanpa penanganan yang serius, persoalan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran lingkungan hingga mengancam kesehatan masyarakat. Novel Rafif, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jelang Idul Adha, permintaan kambing di Banjarmasin dan sapi di Kabupaten Banjar meningkat. Ratusan ekor kambing dan belasan sapi pedagang sudah dipesan. Aman aja sudah. Meski belum ramai pembeli, namun sedikitnya 50 ekor kambing pedagang di Jalan RK Ilir Banjarmasin sudah dipesan sejak 1 Mei lalu. Pedagang bilang menyiapkan 300 ekor kambing dari Trenggalek, Jawa Timur untuk memenuhi permintaan kurban tahun ini. Dari setiap penjualan, pedagang meraup untung sekitar Rp300.000 per ekor. Harga kambing yang dijual beragam, mulai dari Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000, tergantung jenis dan ukuran. Masih ada pesanan untuk sementara 50 ekoran Kak. Kurang lebihnya itu bisa lebih insyaallah. Cuman untuk sekarang ini terlalu lama kalau untuk kurban. Kurang 2 minggu sudah sedang untuk pesan itu. Kalau dibandingkan tahun-tahun kemarin ya nggak ada bedanya, cuman bedanya itu kalau sekarang nggak terlalu sulit lah ibaratnya kambing itu. Kalau tahun kemarinnya kan terkendala surat apa segala macam itu, biasalah penyakit itu. Kalau sekarang alhamdulillah enggak. Sementara itu, pedagang sapi kurban di Desa Abumbun Jaya, Sungai Tabuk sudah dapat untung. Dari 24 ekor sapi Bali di kandang, 16 ekor telah dipesan sejak 2 bulan terakhir, menandakan minat pembeli tahun ini jauh lebih tinggi. Pedagang bilang bisa merasakan perputaran uang lebih cepat dan meningkatkan penghasilan jelang Idul Adha. Dengan nilai jual sapi 16 hingga 24 juta rupiah, tergantung ukuran dan kondisi fisik hewan. Ya, pesanan sudah mulai ramai. Banyak pelanggan-pelanggan kita yang datang ke sini memesan sapi sebelum hari raya sampai sekarang. Stok sudah ada banyak. Kalau di petani-petani yang kayak kita, kemungkinan besar untuk memenuhi kebutuhan kurban kalau kami di sini cukup tersedia. Pedagang mengaku tahun ini pasokan lebih mudah didapat karena distribusi sapi dari Sulawesi, Kupang, dan Nusa Tenggara Barat tidak lagi terkendala. Tidak ada pembatasan pengiriman membuat stok di Kalimantan Selatan aman hingga Hari Raya Kurban. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya Indonesia raih 3 emas kejuaraan angkat besi. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Ajang ekspresi komunitas pecinta skuter klasik, fashion retro, dan musik alternatif digelar di Banjarmasin. Banjarmasin Moods May Day jadi event keberagaman budaya dalam semangat toleransi dan inovasi. Banjarmasin Moods May Day berlangsung di Wetland Square mulai Selasa sore. Ini adalah ajang tahunan sebagai ekspresi komunitas pecinta skuter klasik, fashion retro, dan musik alternatif. Event ini menandakan eksisnya subkultur mods di kota Banjarmasin yang jadi keberagaman budaya dalam semangat toleransi dan inovasi. Moods May Day bukan hanya sekedar perayaan gaya hidup dan musik, tapi juga merupakan bentuk ekspresi kebebasan, persaudaraan, dan semangat kreatif anak muda. Ini adalah ruang di mana komunitas bisa berkumpul, berkarya, dan menunjukkan bahwa semangat klasik dari era 60-an masih hidup dan relevan hingga kini, terutama di Banjarmasin khususnya, kota seribu sungai yang kaya akan semangat budaya dan kreativitas. Pemerintah Kota Banjarmasin sambut baik kegiatan ini sebagai upaya menggeliatkan ekonomi kreatif lokal, serta meningkatkan kreativitas di Kota Banjarmasin tanpa meninggalkan budaya lokal. Kegiatan ini dapat berdampak positif bukan hanya dalam membangun komunitas dan ekspresi diri generasi muda di Kota Banjarmasin, tetapi turut menggerakkan ekonomi kreatif lokal kita, mulai dari pelaku thrift, tenan kopi, musisi, hingga para pengrajin dan pelaku UMKM lainnya. Banjarmasin Moods May Day akan diisi beragam kegiatan seperti parade, pertunjukan musik, bazar kreatif, hingga temu komunitas. Samsu Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lifter Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa di kejuaraan angkat besi Asia 2025 di Jiangshan, Tiongkok. Rahmat Erwin Abdullah borong 3 medali emas di kelas 73 kg dan memecahkan rekor dunia. Rizky Juniansyah dan lifter putri Juliana Clarissa juga turut mendulang medali. Rahmat Erwin Abdullah yang bertanding di kelas 73 kg putra mampu mempertahankan gelarnya pada kejuaraan Asia angkat besi. Rahmat berhak merebut 3 medali emas dari 3 angkatan snatch 155 kg, clean and jerk 205 kg, dan total angkatan 360 kg clean and jerk. Ia mempertajam rekor dunia atas namanya sendiri. Kala itu Rahmat mengukir rekor saat kejuaraan dunia Asia 2024 di Uzbekistan dengan angkatan 204 kg. Tak hanya Rahmat, lifter Indonesia Rizky Juniansyah juga berhasil mempersembahkan medali meski dalam kondisi tangan terluka. Dalam pertandingan debutnya di kelas 81 kg, peraih medali emas Olimpiade membukukan angkatan total 358 kg. Terdiri dari 161 kg pada snatch dan 197 kg pada clean and jerk. Angkatan snatch dan total angkatan mengantarkannya meraih 2 medali perak, sementara clean and jerk berbuah medali perunggu. Lifter putri Juliana Clarissa juga turut menyumbangkan medali di kelas 55 kg. Tampil apik, ia mencatatkan angkatan terbaik 82 kg pada sesi snatch setelah sukses pada 3 percobaan, yakni 78 kg, 80 kg, dan 82 kg. Hasil ini membuat lifter 22 tahun merebut medali perunggu.
Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Denisa Alfiza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.